Semua orang pengen cerdas. Dan Islam mencerdaskan kepada semua umat. Terbukti kita bangun tidur, mata kita melek belum terlalu lebar, sudah diasah dengan pendidikan yang luar biasa. Karena di sana kita dibimbing, di antara doa bangun tidur adalah membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang diawali inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar sampai selanjutnya ayat. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang, malam ada tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah buat orang yang memiliki kecerdasan akal. Yang mereka selalu berzikir, mengasah akalnya, berdiri, duduk dan berbaring. Dan mengatakan dari hasil telaahnya, tafakurnya, perenungannya, ketika melihat langit, bumi dan semuanya, dia menyimpulkan, ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau cipta dengan nilai sia-sia. Engkau maha suci dari kesia-siaan. Engkau Zat yang maha agung, kamilah yang banyak salah, maka jagalah kami dari api neraka. Itu cukup mencerdaskan kepada kita semuanya. Asalkan kita faham dan mau berpikir dan terus cari ilmu. Mata belum terlalu lebar meleknya, ternyata sudah diasah demikian. Hadirin sekalian, hari demi hari berganti pekan, berganti bulan, menjadi tahun, puluh tahun, dan rata-rata umur umat ini sekitar 60, 70, yang 100 lebih jumlahnya jarang. Setelah itu apa? Mati. Apakah matinya manusia seperti hewan, berburu begitu saja? Tidak. Manusia akan dihisab, dibangkitkan di padang mahsyar, dan asli kehidupannya itu di akhirat. Dunia itu hanya sementara. Yang kita diperintahkan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia sebatas seperti orang asing atau penyeberang jalan, musafir. Urusannya selesai, pulang. Bahkan ada yang mengatakan hidup di dunia bagaikan mampir ngombe, atau sebatas berteduh di bawah pohon menghilangkan lelah. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Di alam kubur panjang, padang mahsyar 50.000 tahun, surga neraka nggak ada batasnya. Penduduk neraka dipanggil, mereka mendongakkan kepala, ditanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab kambing. Allah mengatakan, bukan, ini kematian yang dijilmakan kambing lalu disembelih. Dikatakan sekarang nggak ada kematian. Yang jatah neraka selamanya semakin menyesal mereka. Naudzubillah min dzalik. Penduduk surga juga dipanggil, apa ini? Mereka mengatakan kambing, dijawab bukan, ini kematian, lalu disembelih. Dikatakan sekarang nggak ada kematian, kalian kekal di surga. Semoga kita termasuk bagian yang ini. Lalu siapa kalau gitu orang yang cerdas? Telah didefinisikan oleh Nabi SAW siapa orang yang cerdas dengan pesannya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang dikatakan cerdas siapa? Yang mampu mengendalikan nafsunya di muhasabah, sehingga akan semakin berhati-hati dan disiapkan agar bekal menghadapi di alam kubur dan berikut-berikutnya dia punya pembekalan yang mencukupi. Itulah tanda orang yang cerdas. Kalau begitu bekal apa yang kita butuhkan? Bagaimanapun juga semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Ya Allah telah katakan, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang sebuah hari, di situ harta nggak ada gunanya, anak nggak ada gunanya, anak-anak nggak ada gunanya, anak buah nggak ada gunanya, jabatan yang ia tempati punya anak buah nggak ada gunanya. Apa yang ada gunanya? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang akan ia bawa sampai mati. Makanya orang mati setelah dikubur, orang sama pulang, didudukkan, didatangi malaikat, ditanya bisa menjawab untuk mukmin, kemudian dia ketemu makhluk yang sangat cakep. Siapa kamu? Cakep banget. Wajahmu membawa kebahagiaan. Dia menjawab, saya amal soleh. Dia dikubur nggak bersendirian. Jadi kita beramal soleh itu merupakan teman kita nanti di alam kubur. Yang kita bisa dari bapak, dari ibu, dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari masyarakat, dari jabatan. Amal kita teman setia. Yang bila kita siapkan ke sana, itulah kecerdasan. Maka untuk itu, pesan Nabi SAW ketika membacakan ayat, supaya kita mencari bekal yang membahagiakan, itulah ketakwaan. Yang dibacakan pada firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal. Apa bekal yang paling baik? Itulah ketakwaan, bukan harta,
bukan anak, bukan jabatan. Itu semua sebatas sarana kalau orang itu takwa akan bisa menggunakan hartanya, kejabatannya untuk mewujudkan takwa dia kepada Allah, bukan untuk berbangga-banggaan. Hadirin sekalian, takwa itu apa? Syekh Utsaimin telah menjelaskan pendefinisian yang bersifat rangkuman dari sekian banyak orang yang menjelaskan pendefinisian takwa, yaitu ittikhadul wiqayah min suftillah wa adabi bi fi'lil awamir wa jatinabin nawahi. Takwa ialah memasang benteng supaya tidak terkena murka siksa Allah. Bentuknya apa? Ilmu syar'i, Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Bila sudah tahu jalan surga, kerjakan dengan penuh harap. Tahu jalan neraka, tinggalkan dengan penuh waspada. Jaga sampai mati. Ajarkan supaya pahala semakin tambah besar. Itulah takwa. Menjaga diri jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Di sana ada dua hal sebagai perincian takwa. Itulah takzim dan dijauhi perusak takzim. Takzim itu adalah penghargaan Allah yang paling kita agungkan. Itulah tauhid. Itu yang pertama, perwujudan takwa dengan takzim, menghargai Allah, mengagungkan Allah dengan mentauhidkan Allah dan jauhi pembatal ketauhidan. Itulah syirik, karena menganggap ada Tuhan lain yang diagungkan selain Allah. Tauhid dikerjakan, syirik dijauhi, dijaga sampai mati. Itulah ketakwaan, bekal yang paling utama. Bila dua itu kita miliki, yang terangkum menjadi satu, bertauhid, jauh dari syirik, itulah takwa kita miliki. Ini bekal yang paling utama. Akan mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang dikatakan, inna akramakum indalul atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah. Siapa? Yang paling bertakwa. Akan Allah muliakan dengan dimasukkan surga, dijauhkan neraka, dibahagiakan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah asli kehidupan, asli kebahagiaan orang yang cerdas memikir ke sana. Fa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dengan aman neraka masuk surga, itu asli kehidupan bila memang kita tahu dan kita itu cerdas. Kalau takwa diwujudkan dengan tauhid, tauhid itu apa? Apa fadilahnya? Tauhid maknanya dari kata ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Artinya apa? Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah. Bila Allah saja yang kita ibadahi, sesembahan kita buang. Cara menyembah Allah juga pakai caranya Allah. Jangan sampai cara akal-akalan, tradisi nenek moyang. Allah sudah membuat cara, itulah Al-Quran, ada as-sunnah, ada perilaku para sahabat. Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, sudah dua unsur ketauhidan. Yang ketiga adalah harapnya juga hanya kepada Allah saja. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa punya harapan ketemu Allah, masuk surga, nikmat yang paling nikmat, memandang Allah Ta'ala, supaya dia lantari dengan amal soleh dan tidak dirusak dengan kesyirikan. Itu mana tauhid. Yang fadilahnya, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhulal jannah. Siapa yang mati dia tidak syirik, maka dia masuk surga. Dan di sana nanti akan mendapatkan syafaat. Dan muaranya ada di masjid. Dan kita sekarang berada di masjid. Dan itu sangat ringkas sekali. Yang pesan Nabi SAW, idza ra'aitum man ya'tatu fil masjid fashhadu bi annahu mu'min. Bila kamu saksikan orang itu melazimkan dengan masjid, keluar masuk, ada adzan masuk, selesai pulang urusan rumahnya, dipanggil datang lagi, sehari semalam 5 kali, sampai mati ia kerjakan. Bila kita jumpai, itulah mukmin. Makmurkan masjid, hidupkan dengan ilmu, tegakkan sholat. Kita bermasyarakat, berdakwah, kaderisasi, kerja merupakan sebuah sarana, dan itu harus halal. Ini cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada adzan jawab. Selesai adzan, sholawat. Setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, sampai habis. Halal untuk dia syafaat Nabi di hari kiamat. Nanti akan dipanggil Fulan bin Fulan, silahkan Anda masuk surga. Semoga nama-nama kita nanti akan dipanggil. Ini perwujudan tauhid, itu fadilahnya. Dan itu kita bisa memulai di masjid. Kemudian apabila itu semua setelah kita miliki, jaga dari pembatalannya. Ibaratnya kita baru mengkonsumsi obat dari dokter. Nanti bila sampai di rumah, minum teh, minum susu, minum air kelapa, hilang khasiatnya. Demikian juga ilmu kita, akidah kita, ketauhidan kita. Bila orang itu melakukan kesyirikan, akan batal. Apa itu syirik? Syirik maknanya merampas hak-hak khusus milik Allah. Minimal Allah itu memiliki 3 hak spesial milik pribadinya. Siapapun dari makhluk tidak boleh masuk. Yang itu sudah selalu kita ikrarkan di dalam sholat kita. Apa 3 itu? At-tahiyyatu lillah.
wassalawatu wa thayyibat. Tahiyat lillah, selawat lillah, thayyibat lillah. Ada 3 lillah milik Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat itu apa? Syariat. Selawat itu apa? Doa. Thayyibat itu apa? Ketaatan. Cukupan syariat dari Allah, Al-Qur'an. Ditafsirkan dengan sunnah. Dipahami, diamalkan oleh para sahabat. Ini tanda bertauhid bila kita mengakui syariat itu milik Allah dengan cara demikian. Bila sudah taatlah. Dan itu merupakan doa. Entah doa kita punya permintaan sehari-hari, butuh kepada Allah, gak lewat orang mati, atau kita melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah-ibadah. Semuanya itu adalah untuk Allah. Gak boleh lewat orang mati, dan juga gak boleh untuk cari sanjungan. Itu hak Allah yang kedua. Hak Allah yang ketiga adalah ketaatan. Gak boleh taat kepada makhluk bila isinya maksiat. Sampai anak kepada orang tua ketika maksiat, minta maaf yang itu tidak melaksanakan. Suami pada istri kepada suami ketika sedang salah, minta maaf yang itu tidak dikerjakan. Salahnya saja. Masakan kepada pemimpin ketika sedang salah, minta maaf. Walaupun punya resiko, diambil hartamu, dipukul punggungmu, jangan diikuti salahnya, tapi doakan dapat petunjuk dan hargai kekuasaannya dan sabarlah memperbanyak istighfar. 3 hal milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bikin syariat palsu, doa kepada orang mati, taat kepada makhluk, kepada kemaksiatan, ini kesyirikan. Termasuk orang yang meremehkan dosa. Dosa cilik, yang penting duduk syirik, paling tak wudunin teh. Ini juga termasuk benih kesyirikan. Kenapa? Allah memerintahkan ngati-ngati. Ada orang sembrono, itu sudah bertolak belakang, termasuk kesyirikan. Berapa banyak di masyarakat yang seperti itu? Yang penting kan duduk syirik, paling tak wudunin teh. Ini pemikiran syirik. Karena itu perwujudan mengikuti hawa nafsu. Allah memerintahkan ngati-ngatilah, ittaqun nar walau bisiki tamrah. Jaga dirimu dari neraka dengan sotak walaupun dengan separuh kurma. Itu menunjukkan ngati-ngati, bahkan 1 darah. 1 titik yang berterbangan di udara, itu 1 darah. Kita suruh ngati-ngati. Bagaimana orang itu meremehkan? Paling-paling tak wudunin teh. Imannya kita tahu, wudu kita diterima? Meremehkan dosa termasuk perbuatan syirik. Yang itu resikonya akan meluluh lantakkan. Syirik kecil, amal dan dikerjakan hancur. Syirik besar, semuanya. Yang menyebabkan nanti bisa kekal di neraka dengan syirik besar. Apa resiko syirik besar? Telah dijelaskan oleh Nabi SAW ketika membacakan firman Allah Ta'ala. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Di lafaz yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di lafaz yang lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dari 3 ayat di atas kita rangkum, apa resiko perbuatan syirik? 1, dosanya enggak akan diampuni. Kenapa? Karena enggak bisa tobat. Tobatnya orang syirik, bila tidak bisa menghilangkan syiriknya, hanya tobat yang lain tidak ada gunanya. Yang nomor 2, bila beramal tidak diterima. Bila pernah beramal, pahala pun juga akan dihancurkan. Yang nanti apabila masuk ke dalam neraka, nggak ada penolongnya, surga pun tertutup untuk dia. Apa nggak membahayakan? Maka daripada itu, kesyirikan wajib kita bersihkan. Inilah ketakwaan yang harus kita miliki. Itulah bekal abadi yang kita sebentar lagi akan mati. Sejak sekarang ini, marilah kita bersiap diri. Sehingga ketika mati sewaktu-waktu datang, kita dalam keadaan tertolong. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Wa walakum bil ayati wadil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.